Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat dengan pusat pemerintahannya adalah di kota Sambas sekarang. Sebelumnya berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1631, di wilayah Sungai Sambas ini sebelumnya telah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya. Berdirinya pemerintahan Kesultanan Sambas pada tahun 1631 Masehi, Sultan Sambas Islam yang pertama dari dinasti baru adalah Raden Sulaiman yang dinobatkan di Lubuk Madung pada hari Senin 10 Zulhijjah 1040 Hijriah bersamaan dengan 9 Juli 1631 Masehi dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I. Dari sejak berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1631 dengan Sultan pertama Kesultanan Sambas, yaitu Sultan Muhammad Safiuddin I, hingga di masa pemerintahan Sultan Sambas ke-8, yaitu Sultan Muhammad Ali Safiuddin I ataupun Pangeran Anom. Kesultanan Sambas pada rentang masa itu adalah dalam kondisi berdaulat penuh, yaitu pada rentang masa itu tidak ada satupun kekuasaan asing yang menduduki atau mendirikan perwakilan pemerintahan di Kesultanan Sambas. Dan pada rentang masa itu, Kesultanan Sambas tidak ada tunduk atau mengantarkan upeti apapun kepada pihak kekuasaan asing manapun. Sultan Muhammad Safiuddin II atau Pangeran Adipati, Sultan Sambas ke-13. Pangeran Adipati adalah gelar penghormatan untuk putra mahkota. Pangeran Adipati yang dimaksud di sini adalah Pangeran Adipati Afifuddin, yaitu anak dari Sultan Sambas yang ke-11, yaitu Sultan Abu Bakar Tajuddin II. Sultan Abu Bakar Tajuddin II ini adalah Sultan Sambas terakhir yang berdaulat penuh di dalam negeri Sambas. Pada tahun 1855 Masehi, Sultan Abu Bakar Tajuddin II mengangkat Pangeran Mangkunegara Toko sebagai wakil sultan, menunggu Pangeran Adipati Afifuddin dewasa dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Raden Toko adalah putra Sultan Umar Akamadin III ataupun Murhum Tengah. Baginda diangkat menjadi Sultan Sambas menggantikan Sultan Abu Bakar Tajuddin II yang turun tahta dan berangkat ke Pulau Jawa. Sementara putra mahkota Pangeran Adipati Afifuddin masih belum dewasa. Untuk menunggu Pangeran Adipati Afifuddin dewasa dan selesai sekolah, maka diangkatlah Pangeran Mangkunegara Toko menjadi wakil sultan pada tanggal 10 Mei 1853 dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Sultan Umar Kamaluddin merupakan Sultan Sambas yang ke-12 memerintah negeri Sambas sampai tahun 1866. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Kebangsawanan di Batavia pada tahun 1861, Pangeran Adipati Afifuddin pulang ke Sambas dan diangkat menjadi Sultan Muda. Baru pada tanggal 6 Agustus 1866, dinobatkanlah Sultan Muda menjadi Sultan Sambas yang ke-13 dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin II. Selama 56 tahun lamanya memerintah negeri Sambas, akhirnya Baginda dapat merubah kota Sambas menjadi ibu kota kerajaan yang terpenting di wilayah Kalimantan bagian barat. Pada tahun 1922, Sultan Muhammad Safiuddin mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Sambas. Kemudian diangkat anak Sultan Muhammad Safiuddin II, yaitu Raden Muhammad Aryadiningrat, sebagai Sultan Sambas selanjutnya, Sultan Sambas ke-14, dengan gelar Sultan Muhammad Ali Safiuddin II. Pada tahun 1926, Sultan Muhammad Ali Safiuddin II, pemerintahan kerajaan Sambas diwakili oleh Wazir Sultan yang disebut Bestur Komnisi. Pada tanggal 2 Mei 1931, diangkatlah keponakan Sultan Muhammad Ali Safiuddin II atau Sultan Sambas ke-14 yang juga adalah cucu dari Sultan Muhammad Safiuddin II, yaitu Sultan Sambas ke-13, yaitu Raden Muhammad Mulia Ibrahim sebagai Sultan Sambas ke-15 dengan gelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin. Batas wilayah Kesultanan Sambas pada awalnya yaitu ketika didirikan pertama kali oleh Raden Sulaiman ataupun Sultan Muhammad Safiuddin I, yang meliputi wilayah Sungai Sambas dan percabangannya serta wilayah Sungai Paloh dan percabangannya.
Ketika pada masa Sultan Sambas kedua, yaitu Sultan Muhammad Tajuddin II atau Raden Bima, batas wilayah Kesultanan Sambas telah meluas, meliputi Sungai Sambas hingga wilayah Sungai Selakau dan percabangannya. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas kemudian terus meluas hingga pada masa Sultan Sambas keempat, yaitu Sultan Abu Bakar Kamaluddin. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas telah meliputi mulai dari Tanjung Datuk di utara hingga ke Sungai Duri di selatan, kemudian daerah Montaraduk dan Bengkayang di tenggara, hingga ke daerah Seluas dan Sungkung di sebelah timur. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas dari masa Sultan Sambas keempat, Sultan Abu Bakar Kamaluddin, kemudian terus bertahan hingga berakhirnya masa pemerintahan. Bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas yaitu wilayah Kesultanan Sambas sejak Sultan Sambas keempat hingga berakhirnya pemerintahan Kesultanan Sambas itu secara utuh dijadikan wilayah Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam berita daerah Kalimantan Barat mengenai pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1956. Wilayah Kabupaten Sambas ini kemudian terus bertahan hingga kemudian pada tahun 2000, wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 3 daerah pemerintahan, yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan juga Kabupaten Bengkayang hingga sekarang ini. Peninggalan dari jejak Kesultanan Sambas yang ada hingga saat ini adalah Masjid Jami Kesultanan Sambas, Istana Al-Wazikubillah, makam-makam Sultan Sambas dari Sultan Sambas pertama hingga Sultan Sambas ke-14, serta sebagian alat-alat kebesaran kerajaan seperti tempat tidur Sultan terakhir, kaca hias, seperangkat alat untuk makan sirih, pakaian kebesaran Sultan, payung ubur-ubur, tombak canggah, 3 buah meriam kanon di depan istana, dan 2 buah meriam lili, 2 buah tempayan keramik dari negeri Tiongkok, dan 4 buah kaca cermin besar dari kerajaan Perancis, dan 2 buah kaca cermin besar dari Belanda. Sungai Sambas besimpang tiga, namanya muare ulaka. Sultan-Sultan Sambas seluruhnya berjumlah 15 sultan, yaitu Sultan Muhammad Safiuddin I bin Sultan Ibrahim Ali Omar Shah atau Sultan Tengah, Sultan Muhammad Tajuddin bin Sultan Muhammad Safiuddin I, Sultan Umar Akamadin I bin Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Abu Bakar Kamaluddin bin Sultan Umar Akamadin I, Sultan Umar Akamadin II bin Sultan Abu Bakar Kamaluddin, Sultan Ahmad Tajuddin bin Sultan Umar Akamadin II, Sultan Abu Bakar Tajuddin I bin Sultan Akamadin II, Sultan Muhammad Ali Safiuddin I bin Sultan Umar Akamadin II, Sultan Utsman Kamaluddin bin Sultan Umar Akamadin II, Sultan Umar Akamadin III bin Sultan Umar Akamadin II, Sultan Abu Bakar Tajuddin II bin Sultan Muhammad Ali Safiuddin I, Sultan Umar Kamaluddin bin Sultan Umar Akamadin III, Sultan Muhammad Safiuddin II bin Sultan Abu Bakar Tajuddin II, Sultan Muhammad Ali Safiuddin II bin Sultan Muhammad Safiuddin II, Sultan Muhammad Ibrahim Safiuddin bin Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Muhammad Safiuddin II atau Sultan Sambas terakhir, Pangeran Ratu Muhammad Taufik bin Sultan Muhammad Ibrahim Safiuddin atau putra mahkota Istana Kesultanan Sambas, Pangeran Ratu Winata Kusuma bin Pangeran Ratu Muhammad Taufik, putra mahkota Istana Kesultanan Sambas, Pangeran Ratu Muhammad Tarhan bin Pangeran Ratu Winata Kusuma dari tahun 2008 hingga sekarang sebagai putra mahkota Istana Kesultanan Sambas.